Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada baginda. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Nasolah berangkaikan salam marilah kita persembahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan salawat kepadanya yang insya Allah menjadi wasilah kepada kita dan akan menjadi syafaat. Dan sudilah kiranya baginda Nabi Muhammad SAW mensyafaati kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa di mana saja berada dan di seluruh tanah air, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah Allah memerintahkan kepadamu untuk beribadah kecuali dengan hati yang ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Jadi kalau kita bandingkan dengan ayat surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ialah kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepadanya. Jadi kalau kita telaah ayat ini dan kita ulas, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidak aku memerintahkan kepadamu untuk beribadah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita beribadah. Namun di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita jin dan manusia itu untuk beribadah. Maka jelaslah bagi kita kalau kita memandangnya ayat ini sangatlah bertolak belakang. Satu memerintahkan beribadah, satu lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia itu, menciptakan kita kecuali untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Namun kalau kita fahami tujuan Allah Subhanahu wa taala itu untuk menciptakan kita ini bukanlah suatu hal yang hanya asal-asalan saja. Banyak terkadang orang beribadah namun hatinya bukan tertuju kepada lillahi ta'ala, namun tertuju kepada yang lainnya atau dengan maksud duniawi. Maka di sini jelaslah Allah Subhanahu wa taala hakikatnya menyuruh kita beribadah itu bukan sekadar hanya mengangkat takbir di dalam sholat atau bersedekah atau berzakat, namun sertakan jugalah hati kita di dalamnya, sertakan jugalah perasaan kita di dalamnya. Kemana hati kita sertakan? Yaitu keikhlasan, kerelaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah dikarenakan sesuatu kita beribadah itu, bukanlah dikarenakan sesuatu kita sholat itu, bukanlah dikarenakan sesuatu makhluk atau dunia itu kita bersedekah itu. Ialah tak lain tak bukan dikarenakan aku beribadah karena Allah Ta'ala. Itulah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas Allah tidak akan menerima segala ibadah kita kecuali dengan mukhlishina lahuddin, kecuali dengan hati yang penuh keikhlasan. Maka di sini di mana terdapat kata dan ucapan saya, di mana saja pemirsa berada yang dapat mendengarkan melihat isi tausiah ini, di mana terdapat kesalahan kesilapan saya mohon dapat dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.